Bab 743 Nathan sangat beruntung. Hanya dengan menghancurkan Nathan, baru bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Aku akan membayarnya ribuan kali lipat. Matteo berkata dengan kejam. Kali ini dia menyewa puluhan penjahat. Demi bisa menghancurkan Nathan. Nathan, Jacob Joannou, dan yang lain sedang bernostalgia tentang persahabatan mereka dalam perang. Tiba-tiba melihat kerumunan orang berjalan mendekat. Di tangan mereka juga memegang tongkat dan terlihat agresif. Melihat ini, Jacob Joannou, Kirin dan yang lain meletakkan gelas bir di tangan mereka. Alis mereka berkerut. Saat seperti ini diganggu. Sama kesalnya dengan memakan lalat. Kalian lanjutkan saja. Mereka datang mencariku. Aku yang tangani. Kata Nathan. Urusanmu adalah urusan kami. Ada kami di sini. Bagaimana bisa membiarkanmu tangani sendiri? Jacob Joannou mencibir. Anak ini adalah duri ketika pertama kali bergabung dengan tentara. Di medan perang, dia adalah dewa pembunuh. Temperamen meledak-ledak. Jika ada yang berani menargetkan Nathan, dia akan membantai hingga semua kerabat keluarganya. Nathan tertawa. Sepertinya tidak perlu kita yang bertindak. Karena bayangan master dari keluarga Wilson muncul. Setelah bayangan muncul dan mengungkapkan identitas, para penjahat sangat ketakutan hingga hampir berlutut di tanah. Langsung melarikan diri. Matteo dan Molly yang mengamati dari kejauhan kebingungan. Ada apa? Ada seorang tokoh besar di sini. Dikelilingi oleh pengawal keluarga Wilson dari keluarga bangsawan Eletas. Pemimpin penjahat itu menjelaskan. Apa? Orang yang dijaga oleh keluarga Wilson Eletas. Mungkinkah Jacob Joannou dari zona perang perbatasan barat ada di sini? Matteo segera mengingatnya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Jika Jacob Joannou tahu tentang ini, keluarga Pramana dan keluarga Woods akan dihancurkan. Kalau begitu ayo cepat pergi. Baik Jacob Joannou maupun keluarga Wilson. Tidak bisa kita singgung. Matteo mendesak. Molly melirik Nathan. Nathan, kamu beruntung. Lain kali aku ingin lihat apa kamu masih seberuntung ini. Ada banyak kesempatan untuk menghancurkannya. Tapi bila menyinggung tokoh besar, kita semua akan berakhir. Matteo benar-benar ketakutan. Menurut mereka, Nathan sangat beruntung. Berada di area yang sama dengan tokoh besar itu. Lolos dari malapetaka. Malam hari, Nathan dan yang lain berpisah. Jacob Joannou kembali ke Villa Stockrose Lake. George Wilson diam-diam memanggil bayangan. Bayangan. Apa yang dilakukan Jacob Joannou tadi sore? Keluarga Wilson menatapnya dengan penuh harap. Dia pergi menemui dewa. Dewa perang Kunlun. Dia selalu tenang dan berhati-hati seperti besi. Tapi bayangan kali ini terengah-engah. Terlihat tidak wajar. Karena Nathan adalah dewa perang Kunlun. Itu adalah hal yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Apa? Dewa perang Kunlun. Keluarga Wilson kaget dengan dewa perang Kunlun. Sama sekali tidak memperhatikan keanehan pada bayangan. Jackson Wilson bertanya dengan cemas. Seperti apa rupa dewa perang Kunlun? Dia telah lama mencari informasi untuk membuat patung itu. Bab 744 Dewa Perang Negara. Dewa Perang Kunlun adalah Nathan. Nathan Clark. Bayangan berkata terbata-bata. Oh, maksudmu Dewa Perang Kunlun terlihat sangat mirip dengan Nathan. George Wilson salah memahami artinya. Aku pikir pemimpin Jacob Joannou asal menunjuk seorang pejalan kaki. Ternyata dia benar-benar mirip dengan Nathan. Kata Jackson Wilson. Bayangan mengangguk tak berdaya. Ya, sangat mirip dengan Tuan Nathan. Sayang sekali. Bayangan. Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Mungkin aku akan bisa melihat Dewa Perang Kunlun. Sayang sekali. George Wilson menghela nafas berulang. Ya, bayangan. Seharusnya dari awal memberi tahu kami. Yang lain juga ikut menyalahkan. Bayangan hanya bisa mencari alasan. Pada waktu itu, ada orang yang berbuat onar. Sepertinya mereka ingin menyerang Dewa Perang Kunlun. Aku menangani orang-orang itu dulu. Jadi tidak punya waktu untuk memberi tahu. Apa? Ada yang berani menyerang Dewa Perang Kunlun? George Wilson langsung tidak senang. Keluarga Wilson panik. Aku sudah memeriksanya. Itu orang setempat keluarga Pramana. Kata bayangan. George Wilson memerintahkan Thomas ke rumah Pramana dan beri mereka pelajaran. Lancang sekali.
Jangan mendesak kami menghancurkan keluarga Pramana. Rumah Pramana. Matteo masih menceritakan tentang apa yang terjadi. Thomas membawa orang untuk menyerang ke sini. Setelah mengungkapkan identitas mereka, Mulan dan yang lainnya terkejut. Ini adalah keluarga bangsawan Eletas yang nyata. Itu jauh lebih kuat dari keluarga Warren dan keluarga Murphy. Keluarga Pramana buru-buru menyambutnya. Apa kalian yang membuat masalah di Jalan Keramat malam ini? Thomas Wilson bertanya. Duar, otak semua orang di keluarga Pramana meledak. Menyadari telah membuat masalah besar. Katakan, Thomas Wilson bertanya. Ya, itu kami. Kami ingin menangani masalah pribadi. Matteo dan Molly dengan cepat mengakuinya. Thomas Wilson melangkah maju. Prak prak prak. Dia menamparkan wajah Matteo dan Molly. Dengan suara yang nyaring. Setiap orang mendapat 10 tamparan. Wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Molly sampai menangis. Matteo muram. Ada apa akhir-akhir ini? Selalu dipukuli. Apa kalian tahu siapa yang ada di Jalan Keramat? Dewa Perang Kunlun dan Jakub Joanou. Pemimpin zona perang perbatasan barat. Kalian mengirim banyak orang untuk membuat masalah. Keluarga Pramana kalian hampir lenyap. Thomas menendang Matteo dari kursi roda dengan satu tendangan. Duar, ekspresi Mulan dan Dennis berubah drastis. Dewa Perang Kunlun, topik pembicaraan yang asing sekali untuk keluarga Pramana. Dia adalah makhluk tertinggi, Dewa Perang Negara. Mereka hampir mengusik keagungan Dewa Perang Negara. Kalian harus introspeksi diri. Jika ada lain kali, aku akan langsung meratakan keluarga Pramana. Thomas Wilson pergi dengan marah. Keluarga Pramana terdiam. Hampir saja seluruh keluarga Pramana berakhir. Bab 745. Keluarga Wilson memohon bertemu Dewa Perang Kunlun. Nathan sangat beruntung. Bisa bersama dengan Dewa Perang Kunlun dan Jakub Joanou. Tidak disangka menangani Nathan. Hampir membunuh keluarga Pramana. Mata Mulan dan yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Jika benar-benar menyinggung Dewa Perang Kunlun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mulan dan Dennis berkeringat dingin. Saat ini, semakin banyak orang memfitnah Jakub Joanou di internet. Mereka menyebutnya pembelot, menggunakan hak istimewa, membinasakan rakyat. Jakub Joanou menanggung kemarahan masyarakat. Rupanya ini memang tempo yang disengaja. Tidak perlu dipikir pun tahu itu berasal dari negara Worogran. Jakub Joanou, sang jenderal, mengalahkan Worogran sehingga mereka dipermalukan. Mereka masih dendam, tidak bisa membunuhnya di medan perang. Tetapi bisa menggunakan kebrutalan dunia maya dan kekuatan opini publik untuk menghancurkan Jakub Joanou. Tapi di tengah malam, Jakub Joanou diam-diam meninggalkan Villa Stokrosse Lake. Bersama batalion Satoliar yang telah dipersiapkan sejak lama ke zona perang perbatasan barat. Sebelum fajar, zona perang perbatasan barat tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak ke Worogran. Terutama pasukan 1.000 orang secara langsung mengalahkan 4 garis pertahanan Worogran dengan kekuatan yang tak tertandingi. Berikutnya resimen perbatasan barat semua menyerbu. Worogran benar-benar dikalahkan dan mundur terus-menerus. Ketegangan kedua belah pihak putus. Sebuah kemenangan besar. Negara Neslandia mulai bersorak. Semua orang akhirnya tahu rencana Jakub Joanou. Banyak orang mulai membersihkan nama Jakub Joanou. Nathan tahu hasilnya dan sangat bangga. Ini adalah prajurit yang dia latih sendiri. Jakub Joanou, termasuk batalion Satoliar. Jakub Joanou, tunggu kamu kembali. Aku akan menyiapkan perayaan untukmu. Nathan langsung mengapresiasi Jakub Joanou. Pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah. Jakub Joanou dipuji oleh semua orang. Batalion Satoliar juga pertama kali ditampilkan. Dewa Perang Kunlun juga dipuji oleh semua orang. Keluarga Wilson merasa malu. Jakub Joanou menghilang dalam semalam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang seluruh kota menertawakan mereka. Baru saat itulah keluarga Wilson menyadari bahwa mereka adalah bagian dari rencana Jakub Joanou. Semestinya perang ini bisa dimenangkan. Mereka juga mempunyai andil. Tapi keluarga Wilson tidak bisa berbahagia. Karena tujuan mereka tidak tercapai. Mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Sama sekali tidak peduli dengan kepentingan negara Neslandia. Kita semua menjadi lelucon. Dia pergi begitu saja. Keluarga Wilson tidak terima. George Wilson menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak bisa pergi begitu saja. Kita belum bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Apa kita bisa bertemu? Semua orang ragu. Pemimpin Jakub Juanou sudah meyakinkan. Dustin adalah Jenderal Brigade Besi Kunlun dan tangan kanan Dewa Perang Kunlun. Dengan mengatasnamakan keluarga dari Dustin Wilson, bagaimana mungkin tidak bisa bertemu? Kata George Wilson. Itu benar. Jika tidak, Dewa Perang Kunlun tidak akan membantu kita membereskan Panglima Perang Dermus. Kata Jackson Wilson. Kalau begitu aku akan membawamu ke zona perang South Mantis untuk bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Bersambung.